Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kehidupan ini, segala sesuatu yang kita dapatkan dari kehidupan ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini pada pertemuan ini adalah pertemuan perdana untuk asuhan kebidanan komunitas di semester 7. Perkenalkan, nama saya Dwi Ernawati, bisa dipanggil Bu Erna, selaku koordinator dari asuhan kebidanan komunitas ini. Sebelum nanti kita mulai pembelajaran, kita kontrak waktu terlebih dahulu. Pada hari ini nanti akan saya sampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Jika ada nanti yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di grup diskusi di e-learning di Lensa Unisa, dan nanti akan ada kuis di Lensa Unisa, silakan untuk dikerjakan. Nah, kuis saya buka dari pukul 9 sampai pukul 15. Nah, mungkin kita langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan teori, yaitu terkait dengan teori tadi sudah saya sampaikan ilmu kesehatan masyarakat, dan sebelumnya saya masuk ke teori akan saya sampaikan terkait dengan RPS ataupun rencana pembelajaran untuk yang ada di komunitas ini. Nah, mungkin bisa terlihat ya. Nah, di sini mungkin saya langsung saya sampaikan terkait dengan capaian yang akan di ini aja ya. Nah, di sini di mata kuliah ini harapannya yaitu di sini capaian pembelajaran yang ingin dicapai di mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mampu memecahkan masalah kebidanan komunitas, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola program kesejahteraan masyarakat, mampu melakukan monitoring dan evaluasi kebidanan komunitas. Kemudian nanti ada beberapa terkait dengan terkait dengan metode penilaian. Dia asuhan kebidanan komunitas ini akan ada tim based project, praktikum, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Kemudian apa sih proyeknya yang harus dilakukan atau apa sih kegiatan yang ada di sini? Yang pertama yaitu terkait dengan pendataan dengan menggunakan PISPK, kemudian kompilasi dari pendataan yang sudah dilakukan ini, kemudian nanti akan dinilai dengan rubrik. Nanti bisa dilihat di RPS, insya Allah akan segera saya upload di e-learning. Kemudian hasil proyek yang diharapkan yaitu adanya proyek berupa panduan pelaksanaan posyandu balita di era new normal. Nah, ini bisa berupa panduan atau video. Kemudian, untuk mengukur kognitif atau pengetahuan akan ada tugas, kuis, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Nah, itu gambaran terkait dengan kegiatan perkuliahan di asuhan kebidanan komunitas ini. Asuhan kebidanan komunitas ini nanti akan ada teori, ada praktikum, serta ada tutorial. Khusus dan juga ada penugasan serta tadi yang saya sampaikan adalah proyek tadi. Untuk tutorial ini setengah SKS, nanti hanya akan bertemu 4 kali pertemuan. Salah satunya adalah dengan kuliah pakar. Kemudian, nah di sini ujian tengah semester ini nanti untuk mengukur dari sub CPMK 1, sub CPMK 2 akan ada ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan nanti ada sub CPMK 3 dan capaian mata kuliah ketiga serta keempat, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa kontak saya atau nanti bisa didiskusikan dengan dosen praktikum, pengampu praktikum.
Kemudian saya satu lagi, seluruh tugas yang harus dikerjakan harus diupload di e-learning. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan materi hari ini. Nah, di sini mohon maaf, kok saya salah. Sebentar, saya salah. Saya salah slide. Oke, langsung saja ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika nanti ada yang ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Nah, terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi sehat, definisi ilmu kesehatan masyarakat, usaha kesehatan pokok, macam-macam usaha kesehatan pokok. Nah, kesehatan masyarakat sendiri ada beberapa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu terkait dengan definisi kesehatan masyarakat itu sendiri, ruang lingkupnya sampai di mana, dan sasarannya siapa saja. Nah, menurut Maslow, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Yang kedua ada definisi, kesehatan masyarakat adalah suatu upaya integrasi antara ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran. Sementara itu ilmu kedokteran itu sendiri merupakan integrasi antara ilmu biologi dan ilmu sosial. Nah, ruang lingkup dari ilmu kesehatan masyarakat sendiri ada beberapa. Pilar utama ilmu kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat antara lain yang pertama, epidemiologi, biostatistik atau statistik kesehatan, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, yang terakhir adalah kesehatan kerja. Kenapa ilmu kesehatan masyarakat ini ditopang oleh banyak disiplin ilmu atau banyak sekali sih ilmu yang ada di ilmu kesehatan masyarakat? Karena di ilmu kesehatan masyarakat itu salah satunya adalah mempelajari bagaimana sih kita memecahkan suatu permasalahan di masyarakat. Dan seperti kita tahu bahwa pemecahan suatu masalah itu tidak hanya bisa dilakukan hanya dengan satu disiplin ilmu, apalagi permasalahan yang timbul di masyarakat. Beda kalau kita memecahkan masalah matematika, berarti kita hanya menggunakan ilmu matematika. Tetapi kalau kita sudah berbicara dengan masyarakat, banyak ilmu yang harus kita kompilasi, ibarat kata harus kita gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat tersebut. Misal, permasalahan gizi balita tidak mungkin hanya menggunakan ilmu gizi, tetapi kita harus juga menggunakan ilmu
statistik. Karena gimana? Gizi itu kita juga harus mengukur dari berat, kemudian dari Yates score-nya itu dia di atas Yates score atau di bawah Yates score, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sasarannya. Sasaran ilmu kesehatan masyarakat itu ada individu, ada keluarga, ada kelompok khusus. Individu adalah kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Masalah kesehatan yang dialami individu karena ketidakmampuan merawat dirinya sendiri. Sebab suatu hal akan mempengaruhi anggota lainnya dan keluarga yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Jadi berat kata kalau sekarang ya, satu individu kena COVID, ya itu akan berpengaruh ke sekelilingnya, apalagi ke keluarganya. Kemudian keluarga sasaran dari ilmu kesehatan masyarakat ini. Keluarga sendiri adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta anggota keluarga lain yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi dinamakan dengan keluarga. Antara anggota keluarga saling bergantung dan berinteraksi. Jika ada salah satu anggota keluarga tadi sakit, karena ada proses saling bergantung dan berinteraksi, sehingga akan mempengaruhi keluarga yang lain. Ketiga yaitu kelompok khusus. Yang pertama, kelompok khusus dengan kebutuhan khusus sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan, growth and development. Salah contohnya adalah lansia, ibu hamil. Kemudian kelompok khusus dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan, disability, misalnya seperti itu. Yang cacat fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah penderita penyakit tidak menular. Contoh penderita yang tidak menular diabetes, hipertensi. Yang keempat, kelompok cacat yang memerlukan rehabilitasi. Misalnya gangguan jiwa, itu kan juga cacat tapi secara mental ya. Kemudian yang kelima, kelompok atau khusus yang mempunyai resiko tinggi terserang penyakit. Kemudian, nah tadi sudah kita pelajari terkait dengan ilmu kesehatan itu ada sasarannya, ada ruang lingkupnya, ada definisinya. Nah, dari kesehatan itu sendiri nanti kita akan salah satu tujuan dari ilmu kesehatan masyarakat itu kan untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih sehat kembali. Nah, sekarang apa sih sehat itu? Apa sih sakit itu? Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi, jika hanya sehat fisik itu belum dikatakan sehat. Tapi sehat itu harus menyeluruh, ya fisik, ya mental, ya spiritual, ya sosial, dan juga secara ekonomi. Sakit sendiri adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Usaha apa sih yang bisa untuk meningkatkan atau mewujudkan kesehatan di masyarakat itu? Di masyarakat, kita bicara masyarakat itu ada banyak sasaran tadi ya, bisa individu, keluarga maupun kelompok. Nah, di sini ada beberapa yang dulu sebenarnya usaha kesehatan pokok yang digunakan untuk membuat masyarakat itu sehat itu diambil dari istilah basic health service. Kemudian oleh WHO ada dirumuskan untuk basic health service atau usaha kesehatan pokok itu dirumuskan menjadi 7 usaha. Kemudian dikembangkan oleh Prof. Sajono, ada Bagiasta, kemudian juga ada Ahmad. Ada pengembangan yaitu sebagai berikut. Usaha kesehatan pokok atau Basic 7 WHO itu ada terkait dengan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kuratif, sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular, dan statistik. Itu adalah basic 7 dari WHO.
Kemudian oleh Prof. Sajono itu juga dikembangkan. Di sini Prof. Sajono itu mengadop dari WHO, hanya saja yang poin bagian dari laboratorium kesehatan masyarakat yang ada di WHO ini diganti dengan laboratorium. Jadi basic 7 Prof. Sajono itu ada KIA, medical care, sanitasi lingkungan, laboratorium, perawatan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular, statistik. Kemudian kalau basic 7 Bagiasta itu juga mengadop dari WHO tadi. Di sini ada terkait dengan yang harusnya di poin kelima yaitu terkait dengan perawatan kesehatan. Bagi Bagiasta itu diganti menjadi laboratorium. Nah, basic 7 Bagiasta itu ada KIA, medical care, sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan, laboratorium, pengendalian penyakit menular, statistik. Kemudian kalau Ahmad mengembangkan yang dari WHO 7 dikembangkan menjadi 8 oleh Ahmad, yaitu ada KIA dan keluarga berencana, medical care, sanitasi lingkungan, gizi, pemeliharaan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular, statistik, serta laboratorium. Itu adalah usaha pokoknya. Usaha pokok terkait dengan KIA, terkait dengan medical care, sanitasi lingkungan, dan sebagainya yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian di ilmu kesehatan masyarakat ini juga ada pembagian, ada 5 level prevention against disease. Nah, nanti di sini saya akan menerangkan, kemudian mungkin akan lebih banyak diterangkan di materi preventif dan promotif. Nah, di primary prevention itu ada health promotion, general and specific protection. Health promotion itu seperti penyuluhan, kemudian pendidikan kesehatan, kemudian adanya vaksinasi, itu salah satu health promotion. Second prevention, early diagnosis and prompt treatment. Jadi second prevention ini adalah bagaimana kita mendeteksi secara dini suatu penyakit. Nah, misal nih early diagnosis seperti posisi sekarang pandemi COVID. Oh, dia batuk pilek nih, berarti kita harus mendiagnosis apa, dengan menegakkan diagnosisnya seperti apa, berarti harus apa aja yang harus kita lakukan pemeriksaannya. Itu adalah second prevention contohnya. Tertiary prevention yaitu disability limitation dan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi seperti orang yang misalnya terkena narkoba, salah itu adalah tertiary prevention. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Apa yang saya sampaikan ini adalah poin-poinnya, nanti silakan untuk bisa dikembangkan untuk dibaca-baca. Untuk buku yang sebagai yang bisa menjadikan bahan bacaan, insya Allah nanti akan saya share. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan menutup majelis ini, berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin.